Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami datang kepadamu mengucap syukur terima kasih kalau Engkau sudah mengizinkan kami kembali berada dalam rumahmu bersama-sama memuji membesarkan namamu, mendengar isi hatimu, mengarahkan langkah-langkah kami kepada jalan kebenaranmu. Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan hidupnya. Kami hanya bisa berserah mengikuti arahan langkah-langkah hidup kami bersama dengan Engkau. Karena kami tahu bersama dengan Engkau perjalanan kami adalah perjalanan yang pasti menuju kepada kemenangan. Di tengah-tengah persoalan tantangan hidup kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar isi hati-Mu. Apapun yang disampaikan sebentar tidak kembali sia-sia, tapi tertanam dalam hati kami. Sehingga setiap kami boleh dibalik atau kembali dari gereja ini pulang, kami dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan telinga hati kami untuk dengar isi hati-Mu. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Katakan sama-sama saya, merdeka. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah memimpin, mengarahkan kita di dalam pujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Kelihatan dari wajah-wajahnya. Coba bilang sebelah saudara, kamu diberkati Tuhan. Amin, amin. Yes, Bapak Ibu, Saudara, tema dari gereja ini lagi berbicara mengenai mendalami kekristenan. Kekristenan itu tidak boleh hanya sekedar di permukaan saja, yang hanya sekedar haleluya, amin, praise the Lord. Tapi kita mesti mengerti esensinya. Karena kekristenan ini orang Kristen itu sekarang makin banyak jumlahnya, tetapi bagaimana kedalamannya kita nggak pernah tahu, saudara. Ya, karena sebuah rumah atau sebuah pohon itu sangat ditentukan oleh akarnya. Suatu hari, saudara, saya dikejutkan di depan rumah saya. Rumah saya tuh punya pohon mangga, saudara. Mangganya, pohonnya, buahnya gede-gede, saudara. Gitu ya, kalau udah mulai panenan, waduh dari jemaat pada rame datang dah gitu, saudara. Suatu ketika saya kaget pohon itu roboh. Roboh karena lagi mau hujan tuh ada angin roboh. Pum gitu jatuh ke depan. Duh kok bisa roboh gitu ya. Ternyata saya foto itu saudara pohonnya sih lumayan besar. Tetapi ternyata akarnya gak dalam. Karena awalnya itu belinya dari pot. Itu ditaruh. Jadi dia akarnya cuma ada di pot itu. Gak keluar tuh. Jadi pendek yang ke bawah tanahnya. Tapi bisa menghasilkan buah sih. Bisa. Tetapi ternyata pohonnya gak kuat saudara. Dari situ saya belajar bahwa kekristenan tidak ditentukan oleh apa yang kau kerjakan. Tapi ditentukan oleh kedalamanmu sama Tuhan saudara. Itu sebabnya tema ini luar biasa sekali. Mendalami kekristenan. Nah saudara kalau Anda ada di atas permukaan Anda cuma bisa surfing. Kalau Anda surfing, Anda cuma asik main dengan gelombang di atas. Tapi Anda nggak pernah bisa melihat apa yang ada di dalam lautan itu. Betul ya saudara? Tapi kalau Anda mau melihat keindahan semua yang ada di laut itu, Anda perlu diving. Saya punya kenalan seorang yang suka diving. Saudara, divingnya kadang-kadang dekat shark dia suka saudara. Foto lagi, aduh saya bilang ini kamu luar biasa. Dia ngerti saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau melihat kedalaman yang Tuhan sudah berikan dan sediakan buat setiap orang percaya, kita mesti masuk dalam kedalaman sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata bahwa aku berdoa agar supaya mata hatimu terbuka, supaya engkau tahu kan apa yang ada di balik panggilan, harapan itu apa. Dalam pengharapan di balik panggilan saudara, kata dia gitu. Karena betapa hebat dan kuasa yang besar dalam panggilan itu. Kita tidak akan ngerti bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita begitu dahsyat kalau mata hati kita belum dibuka. Artinya apa? Kita belum punya kedalaman. Nah hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat satu ayat yang tadi pagi saya sudah katakan bahwa ayat ini memberkati saya. Satu ayat ini ketika saya mau persiapkan khotbah buat di tempat ini. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 Anda pasti sudah sering baca ayat ini. Sebagai ayat ini ayat pembukaan yang saya mau sampaikan kepada saudara. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Ayat ini bilang begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Bisa ulang sama-sama saya? 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Sekali lagi. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Bisa hafal ya? Demikianlah tinggal tiga hal ini. Artinya ayat ini sedang mengatakan bahwa segala sesuatu akan hilang, akan gak lagi menjadi penting. Hanya tiga yang penting yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan ayat ini bilang yang paling besar diantaranya ialah kasih.
Jadi Bapak Ibu dari ayat ini tiba-tiba pop up dan saya dikejutkan ayat ini. Artinya apa? Ada begitu banyak orang Kristen termasuk hamba-hamba Tuhan. Kalau nggak berjaga-jaga, kita hanyut dengan hiruk pikuk gereja. Hiruk pikuk gereja dengan program-programnya, dengan aktivitasnya, dengan ini keren, ini harus begini, harus begitu. Saya nggak bilang itu salah ya. Tapi saya mau katakan bahwa itu semua itu akan hilang karena yang tinggal cuma 3. 3 hal yang tinggal. Yang pada akhirnya diperhitungkan Tuhan itu 3 itu apa? Iman, pengharapan, kasih. Nah oleh karena itu tanpa disadari saudara kita kepengen, kalau saya mau berhasil saya mesti begini. Kalau saya begini, bukan saudara salah dalam hal belajar, boleh-boleh saja. Tapi semua itu tidak ada artinya kalau Anda nggak punya 3 hal ini. Kekristenan saudara ditentukan oleh 3 hal ini. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Yang akan tertinggal 3 hal ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Tadi ibadah pertama saya bicara tentang iman. Ibadah kedua saya bicara soal pengharapan. Ibadah yang ketiga ini saya akan bicara soal kasih Tuhan. Dan saya akan memberi tema khotbah saya hari ini adalah The Lover of God. Kekasih Tuhan. Saudara yang namanya mengasihi Tuhan berarti Anda bukan cuma sekedar rajin ke gereja. Orang rajin ke gereja belum tentu mengasihi Tuhan dan belum tentu mengalami kasih Tuhan. Halo? Anda bisa aja rajin ke gereja bahkan lebih pagi datang sebelum setan datang. Loh, saudara dalam setiap ibadah kadang-kadang setan ngintip-ngintip saudara. Tapi dia gak punya kuasa, begitu kita mulai ibadah pasti dia akan pergi saudara. Kadang-kadang dia lebih pagi daripada orang Kristen. Oke, saya lanjutkan. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan bicara soal ke gereja salah, bukan berarti ibadah salah, enggak. Tapi Bapak Ibu Saudara, landasan setiap pelayanan saudara, landasan dalam ibadah saudara, itu adalah kasih Tuhan. Kalau Anda nggak mengalami kasih Tuhan, Anda tidak menjadi kekasih Tuhan, maka ketika Anda melayani terjadi transaksional. Maka Anda akan menjadi transaksional dalam Anda melayani. Karena Anda akan bertanya, saya dapat apa dari pelayanan? Kenapa saya melayani kok jadi saya kecewa? Kenapa saya seperti ini? Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, orang Kristen, volunteers, pekerja Tuhan yang kecewa setelah melayani sekian tahun karena motivasinya pelayanannya transaksional. Anda akan lihat bagaimana ketika Anda awal-awal terima Tuhan, mengalami lawatan kasih Tuhan, Anda berubah total, Anda nangis-nangis. Pernah gak ngalamin gitu? Dan Anda on fire sama Tuhan. Halo, amin. Anda on fire yang pertama kali cinta Tuhan. Anda gak hitung-hitungan sama Tuhan. Bahkan Anda memberi apa yang Anda bisa beri. Bahkan Anda nyanyi, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Itu di zaman saya bertobat tuh lagunya itu tuh saudara. Oh luar biasa, mati hidup, masa muda kita berikan sama Tuhan. Gak ada hitung-hitungan. Karena apa? Karena kita ngalami kasih Tuhan dan kita menjadi kekasih Tuhan. Dan landasan pelayanan kita selalu mengasihi. Sehingga kita mudah nangis kalau melihat orang belum terima Tuhan. Kita mudah nangis kalau kita melihat orang terikat dalam dosanya. Pernah gak punya ngalamin begitu? Siapa yang pernah punya pengalaman seperti itu di awal-awal dia dalam pertobatan? Seringkali kita seperti itu. Tapi ketika dalam perjalanan tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, kita mulai berubah, kita tidak lagi menjadi kekasih Tuhan, tapi kita mulai bukan mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Ketika kita berubah dari mencintai pribadi Tuhan kepada pekerjaan Tuhan, maka jangan heran terjadi transaksional. Kebetulan di gereja kami, bulan kemarin sama bulan ini, tema kami adalah involved in ministry. Terlibat dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau melayani, konsepnya adalah melayani bukan bekerja. Ada begitu banyak orang Kristen menjadikan pelayanan pekerjaan. Ketika pelayanan menjadi pekerjaan, Anda akan nuntut saya dapat apa dari pelayanan saya. Tapi kalau Anda melayani karena hati melayani, Anda akan berkata apa yang saya bisa berikan untuk pelayanan. Oh adalah 2 hal yang berbeda. Why? Ketika Anda melayani, you are serving because you love your God. Karena Anda mengasihi Tuhanmu. Tapi kalau Anda melayani ada sesuatu yang Anda mau, karena Anda anggap pelayanan itu pekerjaan yang memberkati saudara. Mari kita melihat ayat yang pertama, saudara, ini menarik. Mungkin Anda sudah sering baca, tidak melihat seperti yang saya lihat. Mungkin, atau juga udah melihat, puji Tuhan.
Mari kita lihat Matius 19 ayat 27. Yang ngomong ini Petrus. Rasul anak domba. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus begini. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut engkau. Sampai di sini bagus. Kami sudah tinggalkan semua, kami sudah ikut engkau. Tapi ada kalimat berikutnya yang gak enak. Apa? Jadi apakah yang akan kami transaksional? Maka dia berkata, aku sudah tinggalkan semua, saya sudah ikut Tuhan. Tapi pertanyaannya, what can I get from this? Kalau Petrus bisa begitu, gak heran orang Kristen bisa juga seperti itu. Betul gak? Jadi saudara, Petrus ngikut Tuhan transaksional. Karena dia berkata apa yang saya bisa dapat dari apa yang saya sudah tinggalkan semua. Kekristenan yang model begini adalah kekristenan yang paling gampang kecewa. Kekristenan yang begini adalah kekristenan yang paling gampang meninggalkan Tuhan. Sikut sebelah saudara bilang, saya berharap bukan kamu. Amin saudara. Makanya jangan heran saudara, Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali dia tanya? 3. Orang kalau sampai 3 kali nggak ngeh juga keterlaluan. Ya kan? SP aja harus 3 kali tuh. Surat peringatan tuh 3 kali, benar gak saudara? Sampai 3 kali lu nggak ingat lu kebangetan lu, betul-betul ya saudara. So Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya aku mengasihi engkau tahu. Tuhan bilang gembalakan. Saudara, yang namanya proses penggembalaan, yang namanya melayani Tuhan dalam hati penggembalaan, tanpa kasih Tuhan, tanpa menjadi kekasih Tuhan, Anda gak bisa menggembalakan. Anda gak mungkin bisa memimpin orang ke dalam jalan Tuhan. Why? Karena setiap orang punya persoalan, masa hidup yang luar biasa, susah-susah, tegang, wah menyulitkan. Pengalaman saya jadi pendeta dan gembala. Lebih gampang ngusir setan daripada berurusan dengan orang. Ayo, bener gak? Setan kau doain dalam nama Yesus, pergi dia. Tapi orang balik lagi. Nanya lagi. Nyerang lagi, gitu loh. Betul gak? Halo? Iya, bener ya? Coba nanya sebelah saudara, ini bukan buat bercanda doang, jangan tersinggung ya. Nanya sebelah saudara, kamu orang bukan? Gitu saudara. Saudara, saya hanya mau ingatkan sama saudara. That's why ada banyak orang gak tahan dalam pelayanan. Gak tahan di dalam sebagai hamba Tuhan. Karena mereka tidak menjadi the lover of God. They love the ministry, but they don't love the God of the ministry. They love the church, but they don't love the God of the church. Kita harus mengasihi Tuhan yang without church, we are still loving God. Tanpa pelayanan, tanpa gereja, kita tetap mengasihi Tuhan. Saya ngomong begini bukan berarti Anda gak perlu ke gereja. Bukan itu maksud saya loh. No, I'm not saying this. Tapi saya lagi mau menempatkan sesuatu yang secara benar perspektif saudara. Ke gereja penting, tapi Anda harus mengasihi Tuhan. Melayani penting, tapi Anda harus mengasihi Tuhan. Karena basis semuanya adalah love. Katakan amin. Tahukah saudara, Tuhan itu adalah kasih. Makanya dia bilang God so loved the world. Tuhan begitu mengasihi dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Berarti Allah itu memulai dengan kasih. Segala sesuatu dia lihat saudara dalam perspektif kasih. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan, kalau saya sebut Anda tahu, saudara ini adalah, mungkin ada yang tahu ada yang enggak sih. Karena dia adalah keturunan India. Dia berkata begini, suatu hari dia di dalam gerejanya, dia lagi kesel sama seorang ibu. Bikin masalah terus. Pendeta ini stres ngelihat ini nih. Dia bilang ini aduh maunya diapain ini Tuhan orang ini. Bagusnya diapain. Tiba-tiba dia mendapat sebuah vision dari Tuhan. Dan dia disembunyikan oleh Tuhan di belakang Yesus. Kepala sama kepala Yesus ini nempel. Lalu dia bisa melihat perempuan itu dari mata Yesus. Tuhan bilang, see this woman from my eyes. Lalu ketika dia mulai bisa melihat perempuan itu dari mata Tuhan. Dia bilang, kok beda perempuan ini yang saya lihat.
Tuhan ajarin dia, because you see from your eyes, you have to see from my eyes. My eyes is the love. Saudara, orang Farisi mendapati seorang perempuan yang berzina. Apa yang dia katakan kepada Yesus? Menurut hukum Musa harus dirajam. Betul gak gitu? Tapi Yesus dengan hikmatnya, dia berkata, siapa yang tidak berdosa adalah yang pertama melempari batu. Iya. Tapi kemudian gak ada yang melempari dia batu. Saudara, kenapa? Di mata orang Farisi adalah dia melayani bukan dengan kasih. Makanya orang ini harus dihukum dengan hukum. Legalistik. Tapi Yesus melihat dari kasih Bapa, dari kasih dia. Dia melihat perempuan ini udah hancur hidupnya. Bisa diubah kalau dia ngalami kasih Tuhan. Itu sebabnya kalau you are the lover of God. Orang yang paling sulit yang kau hadapi. Kalau Anda alirkan kasih Tuhan. They will change because of the love of God. Karena itu kekristenan tanpa tiga hal ini agama, saya beritahu saudara. Kekristenan tanpa tiga hal ini hanya menjadi agama. Makanya dalam Yohanes 15 ayat 13 berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, banyak orang berkata, pastor gimana saya supaya bisa menyala-nyala sama Tuhan? Yes, Anda bisa dapat mengalami pengurapan. Tapi saya beritahu saudara, ada satu yang membuat Anda ketagihan. Saudara pernah gak cobain makanan yang Anda tiba-tiba makan, ini makanan enak deh. Pernah ngalamin gitu? Anda enak, Anda cari lagi. Beberapa kali cari lagi. Pokoknya ketemu itu lagi, betul gak gitu? Because you become addicted to that food, makanan itu karena Anda taste begitu enak. Betul ya? Tahukah saudara, when you taste the love of God, Anda mengalami kasih Tuhan, Anda akan addicted dengan itu. Anda akan addicted dengan kasih Tuhan. Dan sekali Anda ketagihan dengan kasih Tuhan, Anda akan bilang, I want more, I want more, I want more. Makanya Anda bilang, I need God more. Mari kita lihat di dalam slide saya, saudara. Ketika kita mengalami kasih Allah, kita pasti akan mencarinya kembali. Terus menginginkannya dari waktu ke waktu. Makanya seorang pemburu Tuhan adalah orang yang bukan cuma ngalamin anointing of God, tapi orang yang ngalami the love of God. Karena kasih Tuhan mengubah segalanya keberadaan hidupmu. Yang hancur-hancuran, yang ditolak, yang dimusuhi, yang dibenci, yang tertolak, diterima Tuhan. Saya beritahu saudara, Tuhan itu seperti pemulung. Cari barang rongsokan. Dia itu seperti pemulung yang cari barang rongsokan. Tapi barang rongsokan yang bisa menjadi super indah kalau ketemu dengan kasihnya dia. Jadi saudara jangan takut kalau Anda bilang saya ini rongsokan, saya ini hancur. Ketemu dengan kasih Tuhan, you will see your life change, transform, luar biasa karena kasih Tuhan. Coba bilang lagi sebelah saudara, kamu punya harapan. Siapa yang mau jadi lover of God? Kekasih Tuhan, Anda mau jadi kekasih Tuhan. Tapi yang menarik, Anda gak bisa mengasihi Tuhan. Kalau Anda belum pernah mengalami kasih Tuhan. Anda bilang, saya mau mencoba supaya mengasihi Tuhan. Mau coba kayak apapun, Anda gak pernah bisa mengasihi Tuhan. Sampai Anda harus mengalami kasih Tuhan duluan. Kenapa? Mari kita lihat ayatnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Because he loved us first. Karena kita sudah alami kasih Tuhan. Baru kita tahu apa artinya kasih. Baru kita ngerti dimensi kasih itu seperti apa. Paulus bisa menjelaskan dimensi kasih Tuhan. Apa tahu enggak? Panjang, lebar, tinggi, dalam. Panjang kali lebar, luas. Panjang kali lebar kali tinggi, ruang. Manusia cuma bisa hidup dalam ruang. Panjang kali tinggi kali lebar. Tapi saudara, Allah punya kasih dalam. Coba bilang dalam. Kenapa dia dalam? Dia melampaui ruang manusia adalah ruang hatinya.
That's why you need love of God. Makanya saya berkata dalam slide saya, we need God's love to love God. Kita perlu kasih Tuhan untuk bisa mengasihi Tuhan. Kalau perbuatanmu, upayamu bisa mengasihi Tuhan, ada sesuatu yang gak beres, saya percaya. Karena gak mungkin orang yang mencoba belajar mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Cannot. Kalau Anda ngalami kasih Tuhan duluan, baru Anda tahu, oh kayak begini, Tuhan seperti ini. Maka Anda mulai bisa mengasihi orang lain. Ngerti gak? Coba yang ngerti lambaikan tangan dong. Everything starts from God. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan... Jadi langit dan bumi bisa ada pertama-tama siapa? Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah, jadi yang pertama-tama adalah firman, yang pertama-tama adalah Tuhan. Everything starts from Him. Manusia sudah jatuh dalam dosa, gak mungkin bisa mengasihi, gak mungkin ngerti kasih. Tapi setelah Anda ngalami kasih Tuhan, Anda baru tahu, aha, this is the love that I need. Baru Anda bilang, saya bisa mengasihi orang lain. Makanya kekristenan tanpa mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, belum mengalami kasih Tuhan, itu belum mendalam. Mau dalam? Coba bilang saudara-saudara, alami kasih Tuhan. Maka dalam slide saya berikutnya, kasih Allah akan memampukan saudara dan saya mengasihi apa yang Allah kasihi, menyukai apa yang dia sukai, membenci apa yang dibenci Tuhan. Ada gak yang dibenci Tuhan? Coba saya mau tanya, ada? Dosa dibenci Tuhan. Kejahatan dibenci Tuhan. Betul? Penipuan dibenci Tuhan. Ketidakadilan dibenci Tuhan. So, if you find God's love, Anda mengalami kasih Tuhan, Anda bisa mengasihi apa yang dia kasihi, menyukai apa yang dia sukai, membenci kejahatan, Anda pun membenci. Jadi orang yang pernah mengalami kasih Tuhan dan terus menerus mengalami kasih Tuhan, nggak mungkin di gereja iya, kelabing jalan. Oke, Anda nggak nangkep sebelah sini. Saya ngomong sebelah sini, nggak tahu nggak nangkep atau belaga nggak ngerti dah. Kalau Anda mengalami kasih Tuhan, nggak mungkin Anda tetap ke gereja, kelabing jalan, nipu jalan, perzinahan jalan. Karena kalau Anda mengalami kasih Tuhan, Anda akan mengasihi apa yang dia kasih. Anda menyukai yang dia suka, membenci apa yang dia benci. Sampai sini paham? That's why 3 hal yang ada yang terutama adalah kasih. Sebab everything basisnya kasih. Because God is love. Omongan dia keluar dari kasih. Pikiran dia keluar dari kasih. Tindakan dia keluar dari kasih. Because He is love. Jadi saudara, sebelum kita ngalamin seperti ini, maka kita ada di gereja bisa bikin permasalahan. Kita gak belajar untuk mengasihi orang lain. Saya berharap jemaat di tempat ini yang hadir, Anda ngalami kasih Tuhan, Anda akan lihat keluargamu akan pulih. Anda akan lihat hubunganmu dengan teman-temanmu pulih. Kenapa? Now I feel, I found the love of God. Saya ngalami kasih Tuhan yang mengubahkan hidup saya. Paulus itu waktu pergi ke Damsyik di perjalanan, dia itu membunuh orang Kristen loh. Dia itu teroris. Dia bawa surat dari Gamaliel. Dia mau membunuh. Saudara, di tengah nafsu membunuhnya, Tuhan mengejar dia. Kasih Allah tidak pasif, kasih Allah mengejar. Mengejar orang yang dia mau cari. Nah, waktu dijumpai Tuhan, tidak langsung dihajar hidupnya, enggak. Tapi dia ngalami perubahan, transformasi. Sejak itu dia ngerti apa artinya kasih. Dia rela didera, dia rela menderita. Karena dia tahu, dia pernah ngalami kasih Tuhan. Orang yang pernah dipulihkan dalam kasih Tuhan gak mungkin biasa-biasa. Amin. Kita lihat lagi slide saya berikutnya. Manusia didesain untuk menjadi kekasih Tuhan. Yang bisa dikasihi, yang bisa mengasihi Tuhan. Jadi sebenarnya waktu manusia didesain awalnya, tidaklah untuk bertengkar.
Tidak untuk bermusuhan. Tidak untuk saling menyakiti. Tidak untuk saling membenci. Tidak untuk saling mendendam. Tidak. Tapi Anda diciptakan, didesain to become the lover of God. Jadi kalau begitu, hari ini kalau Anda gampang bertengkar, gampang bermusuhan, gampang benci, pahit. Ada yang gak beres, saudara. Dalam cara kita berpikir di sini. Bahwa kita mesti ngerti, I am designed by God to become a lover of God. Aku didesain oleh Tuhan bukan untuk membenci orang, bukan untuk menguasai orang, tidak. Tapi untuk mengasihi mereka. Dahsyat gak tuh kalau Anda ngalamin kayak gini? Itu kekristenan yang dalam tuh kayak gitu. Haleluya. Makanya dosa telah mengubah desain Tuhan dalam diri manusia. Makanya gambar diri manusia jadi rusak. Jadi sore hari ini Bapak Ibu Saudara, hubungan suami istri, hubungan dengan teman, hubungan dalam pelayanan, persaudaraan itu selalu landasannya adalah love. Bukan skill, bukan anointing. Skill and anointing memang perlu, tapi basis utamanya adalah love. Apa gunanya Anda punya skill tapi tanpa love? Apa gunanya Anda punya anointing tanpa love? Betul? Berarti Bapak Ibu Saudara hari ini kita mesti belajar. Nah ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kasih itu di mata Tuhan adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Biasanya kalau Anda nulis sesuatu, yang pertama kalau ada beberapa poin, yang pertama itu penting. Biasanya. Matius 22, 36, 38 sampai 38. Kenapa saya mau ajak saudara ini? Supaya Anda tahu ini ternyata di mata Tuhan itu penting dan terutama. Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Dia nanya. Begitu ada 10 hukum Taurat. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya total. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bagaimana Anda mempraktekkan hukum kasih yang terutama dan pertama? In your family. Sebelum di gereja mulai di keluarga. Kalau Anda sering bertengkar dalam keluargamu, suami, istri, anak, orang tua, mertua, menantu. Jangan-jangan Anda membutuhkan kasih Tuhan nih hari-hari ini. Karena saudara Anda tidak mengutamakan kasih Tuhan dulu, ngalami kasih Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Kembali kepada cinta yang mula-mula ya. Siang hari ini saya mau mengajak saudara. Belajarlah untuk bisa mengasihi. Dan mulainya di keluarga saudara. Dan ingat kasih ini harus yang pertama dan Saya gak bisa menjelaskan kasih dengan deskripsi yang sejelas apapun. Sampai Anda mengalaminya. Nggak tahu saya pernah cerita nggak di gereja ini. Siapa yang suka nasi goreng? Oke. Siapa yang suka durian? Suka? Pernah nggak makan nasi goreng durian? Siapa yang pernah makan nasi goreng durian? Nggak ada, saya doang berarti. Pernah makan nggak Ibu? Nggak pernah. Ada di Seattle Bu. Iya kan? Itu di Italian, itu pemiliknya orang Malaysia. Tapi itu fine dining untuk Italian. Saya dikasih tahu sama teman saya waktu saya datang ke Seattle. Pak mau coba nasi goreng durian. Bercanda lu. Durian saya suka, nasi goreng saya suka. Bener nih. Tapi datangnya mesti sore ya. Karena dia gak akan layanin kalau jam makan malam. Bau soalnya kan. Singkat cerita saya dikenalin sama chefnya orang Malaysia.
Dia tahu saya orang Indonesia, diajak ke dapurnya. Nih duren, saya cium bau duren. Ini nasi pakai udang, mau gak saya bikinin? Wah, saya orangnya adventurous kalau makan. Oh, saya mau coba. Dikeluarkan di meja makan saya cium, waduh durennya berasa. Begitu saya makan, hilang rasa durennya, yang keluar adalah rasa nasi goreng udang. Nah kan Anda gak tahu bagaimana saya jelasin, karena Anda belum coba. Bener apa enggak? Come on, the love of God is like that my friend. Anda gak bisa dengerin pendeta ngomong kasih kayak apapun until you taste it. Makanya Tuhan bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, kecaplah. Ya kecuali kalau Anda orang Batak, kecaplah, itu lain sudah. Nggak mungkin. Makanya pelajaran yang paling sulit untuk dijelaskan sebenarnya is the love of God. Tapi sangat mudah diajarkan kalau Anda sudah ngalami. Maka Anda bilang, saya ngerti pastor, saya tahu benar karena saya sudah ngalami. Orang di sini kalau yang pernah makan nasi goreng durian kayak tadi saya bilang, saya ngomong bentar dia bilang, wah enak bener tuh, bisa gitu. Haleluya. Katakan amin. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, Anda sudah mengalami kasih Tuhan tentunya. Cirinya yang pertama, saya akan masuk. Tuhan menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, gak mungkin geser posisi Tuhan. Gak mungkin jadi nomor 2, nomor 3. Cannot. Karena Anda tahu God is everything. Kalau Anda baca 10 hukum Allah, 3 perintah pertama dari 10 perintah Tuhan itu tentang kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau saudara jadikan Tuhan nomor 1. Apa-apa Tuhan. Apa-apa Tuhan. Kalau Anda yang pernah ngalamin pacaran, yang sudah menikah? Coba angkat tangan yang sudah menikah. Pernah pacaran dong? Waktu pacaran kayak apa? Mau naik mobil, dibukain pintu. Ditutup pintu. Si perempuan yang di dalam bilang begini, wow, pahlawanku. Naik mobil, pasangin seat belt. Puterin lagu kemesraan. Terus si wanita taruh gelendotan di pundaknya si lelaki. Nggak apa-apa, seneng banget. Malam minggu makan, pakai lilin. Mau duduk kursi diangkat dulu, tarik, didorong. Wah, kuat. Gila ini cowok ini luar biasa. Kesandung sedikit, sayang sakit enggak? Gitu. Emang nih batu kurang ajar gitu. Begitu sudah married, si perempuan nunggu kapan pintu dibuka. Ternyata si suami sudah di dalam. Suaminya pakai power window, ngapain lo di situ? Gitu. Dia bilang, kau udah mulai berubah. Lalu nanya, Sabtu ini kita makan di mana? Di rumah aja. Gitu. Udah beda nih. Kenapa? Karena itu waktu pacaran masa promo. Maksud saya apa? Kalau Anda mengasihi kekasihmu, Anda bisa mengasihi sampai begitu rupa. Anda nggak beli apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting untuk pacarmu, betul nggak gitu? Itu yang benar begitu. Tapi mestinya setelah menikah juga tetap begitu. Yang 2 orang doang sih yang amin. Tuhan itu harus yang utama. Nggak boleh ada 2 Tuhan.
Karena Anda pasti membenci yang satu, mengasihi yang lain. Yang kedua, kalau Anda mengasihi Tuhan, kekasih Tuhan adalah seorang penyembah. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang suka nyembah. Karena apa? When you worship God, fokusmu ke Tuhan. Tuhan akan memenuhi hidupmu dalam worship itu. Jangan main-main dengan worship. Makanya ya, saya dorong Anda, maaf ya saya ngomong belak-belakan nih siang ini. Kalau datang ke gereja jangan nunggu waktu mau khotbah. Itu banyak tuh orang Kristen kayak gitu. Maksudnya bukan di gereja ini. Bukan di sini. Di sana-sini begitu. Datang udah deket-deket khotbah. No, you have to know when you worship God. Anda sedang menyatu dengan spiritnya. Dan Anda mulai diajarkan oleh Tuhan banyak hal untuk mengerti which one is yang dahulukan. Orang yang mengasihi Tuhan, Anda akan menyukai penyembahan. Dan yang ketiga terakhir, orang yang mengasihi Tuhan atau menjadi lover of God adalah orang yang mencintai tempat kediaman Tuhan. Rumah Tuhan, dia nggak akan sembrono. Begitu dia masuk ke rumah Tuhan, dia tahu, this is all. Saya harus hormati. Maaf saya ngomong apa adanya ya. Tapi saya nggak lihat sih tadi. Karena memang saya ada di ruang sana, jadi saya nggak lihat saudara. Ada beberapa gereja, sementara datang ke gereja, ngobrol sana sini sementara lagi muji-mujian. Main HP. Saya kasih tahu saudara, mau ya? Salah satu bentuk you respect God and His presence. Anda fokus dengan pujian penyembahan. Anda tidak fokus dengan yang lain. HP-mu Anda akan simpan. Kalau perlu flight mode. Bukan tantar lihat HP, tantar lihat HP. HP hanya dipakai karena buka ayat. Atau foto pendetanya. Udah aja gitu. Bukan yang lain. Halo? Apakah Anda menyukai kediaman Tuhan? The house of God. Kalau Anda mencintai Tuhan, Anda mencintai Tuhan dan rumahnya, Tuhan dalam penyembahannya. Nomor satu Tuhan. So hari ini, saya mendorong Anda, jadilah the lover of God. Caranya, alami dulu kasih Tuhan. Saya berdoa hari ini, agar supaya kasih Tuhan bisa melanda di tengah-tengah ibadah ini. Dan Anda ngalami kasih Tuhan. Dalam setiap kali kamu datang ibadah, Anda datang beribadah. Minta Tuhan, saya perlu ngalami kasih Tuhan. Bukan kasih yang kemarin, tapi kasih hari ini. Karena kasih Tuhan selalu tersedia buat saudara setiap hari. Fresh from Him. Mari kita bangkit berdiri sebelum saya akhiri di dalam doa. Tahukah hidup manusia, kekosongan yang terjadi karena dosa, itu sebenarnya karena kehilangan kasih Tuhan dan kemuliaannya. Siang hari ini, kalau ada di antara hidup saudara, hati saudara jadi keras, benci, pahit, marah, balas dendam, itu bukan kasih Tuhan. Anda didesain bukan untuk membenci orang. Anda didesain bukan untuk merusak hidup orang. Anda didesain bukan untuk menipu orang. Tapi Anda didesain untuk menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Yang bisa menerima kasih dari Tuhan dan bisa mengasihi orang lain dengan kasih itu. Kalau hari ini Anda merasa, saya kok tidak sama ya seperti itu ya. Jangan-jangan Anda menjauh dari kasih Tuhan. Atau Anda belum pernah mengalami kasih Tuhan yang sejati. Siang hari ini saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang haus akan kasih itu. Kasih itu tidak akan pernah Anda terima dari manusia yang belum pernah mengalami kasih Tuhan. Anda cari dimanapun Anda gak akan pernah dapat. Itu sebabnya kenapa orang bisa terjebak dalam seks bebas. Karena ada orang yang haus akan cinta, tidak mendapatkan di keluarganya. Pada umumnya wanita yang terjadi seperti itu. Dan dia menemui seorang pria. Pria ini tahu membutuhkan seks
dan menggantinya dengan cinta kepalsuan. Maka terjadilah kehidupan yang seperti ini, terus-menerus terulang. Sehingga yang terjadi si wanita makin pahit dengan pria. Dari situlah muncul wanita ini mulai mencintai wanita daripada pria. Karena kepahitan yang terjadi. It's all because of the love of God. Gak pernah dialami. Tapi hari ini Anda butuh kasih itu. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku butuh cintamu. Aku butuh kasihmu yang sejati. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya berdoa supaya kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu. Saya tidak bisa memberi apa-apa sama saudara. Tapi saya hanya bisa berdoa agar the love of God mengalir di ruangan ini, menyentuh saudara. Dimanapun Anda berdiri mengangkat tangan. Dimanapun Anda yang punya rasa haus akan kasih Tuhan, biar kau alami pada siang hari. Tuhan, aku berdoa biarlah your love, kasih-Mu mengalir kepada umat-Mu yang membutuhkan pemulihan. Hati ini rasanya kepengen lepas dari kepahitan, tapi gak bisa Tuhan. Dan hanya yang bisa menolong mereka adalah kasih-Mu. Tuhan, biar kasih-Mu turun atas mereka. Engkau memeluk mereka. Engkau memeluk mereka. Dan Engkau berkata, datanglah anakku. Biar kasih-Mu Tuhan dirasakan oleh setiap orang yang membutuhkan hari ini. Sehingga pulang dari tempat ini mereka tahu mereka dipenuhi oleh kasih-Mu. Sehingga ketika mereka pulang, mereka bergaul, mereka ketemu teman, ketemu orang tua, ketemu siapapun. Mereka mulai mengerti betapa manusia yang lain pun membutuhkan kasih itu. Tuhan berkati umat-Mu yang mengangkat tangan hari ini. Let them enjoy your love. Biar hari-hari ini dalam beberapa saat, detik, menit ke depan, mereka mengalami kasih. Ditenggelamkan oleh kasih. Sehingga mereka tahu, kasih yang seperti ini belum pernah kami jumpai dimanapun. Yes, true. Only love of God. Yang bisa mengubah Zakheus. Yang bisa mengubah Paulus. Yang bisa mengubah Petrus. Tuhan memberkati umat-Mu. Kuserahkan jemaat-Mu dalam tangan. Kasih-Mu memenuhi mereka semua. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai dengan kami. Kasih-Mu tetap mengalir di antara kami semua. In Jesus' name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you.